bosnya semuanya nyolong dan sebagainya, cobalah keluar, ada rezeki lain di tempat lain. Dunia ini enggak segede daun kelor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Nelly Nera bisa kembali membersamai jamaah kajian manajemen Islam pada episode kali ini. Nah, episode kali ini adalah kita akan membahas mengenai manajemen amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar sendiri artinya adalah mengajak kepada kebaikan dan memerangi kepada kejahatan. Akan tetapi kebanyakan orang hanya bisa melakukan mengajak kepada kebaikan dan enggan untuk memerangi keburukan atau kejahatan. Nah, harusnya seperti apakah kita dalam manajemen amar ma'ruf nahi munkar ini? Untuk itu mari kita belajar dari guru kita, Ustadz Juli Murtado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, derek-derek sedaya yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini mari kita bersama-sama membaca Al-Fatihah sehingga mudah-mudahan pertemuan kita ini diijabah oleh Allah. Al-Fatihah. Selesai. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahwa tuntunan Islam itu cahaya-cahaya. Manakala tuntunan itu terbengkalai, tidak disampaikan, tidak diteladankan, tidak dijadikan sesuatu yang penting di dalam membangun kemaslahatan, salah satu tuntunan itu yang menebar cahaya itu boleh diambil garis besarnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ngajak-ngajak, memerintahkan, mengajak, mendorong, meneladani ke arah kebaikan. Versi agama Islam, agama yang sudah disempurnakan. Sebab kalau enggak, lain perkaranya. Sekaligus karena di dunia ini begitu banyaknya godaan setan, iblis yang terus menerus tanpa kenal lelah, pagi, sore, siang, malam, dari kiri, dari kanan, dari belakang, terus dengan berjihad, tapi bukan fi sabilillah, tapi fi syaitoni, di dalam jalan setan. Nah, sehingga di dalam perjalanan sejarah, begitu ada Rasul, di situ ada tuntunan disampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Mulailah sebagian terbentuk yang bagus. Tapi begitu Rasul meninggal, maka yang menyampaikan berkurang, bahkan hampir tidak tersampaikan tuntunan amar ma'ruf nahi munkar itu. Maka yang terjadi kegelapan. Mari kita beribarat ya, seperti cahaya. Cahaya itu misalkan lampu ini, banyak lampu, tapi masing-masing itu di wilayah masing-masing itu lampunya ada baterainya.
Kalau baterainya itu tidak dicas, ojo ngene. Ayo kesini, ayo 17-an, ayo rame-rame dan sebagainya. Ya, kalau tuntunan Islam, ayo sholat dengan azan dan sebagainya. Maka ibarat lampu itu dicas. Di sini ngomong begini dicas ini, sana ngomong sini cas ini, sehingga cahayanya makin banyak. Bisa dibayangkan kalau nggak dicas, kira-kira baterai enggak mendrip. Di semua perjalanan sejarah membuktikan berkali-kali akhirnya terjadilah kegelapan. Termasuk zaman Rasul, sudah banyak utusan toh, nabi ini termasuk Nabi Isa. Begitu jarak sekian, jadilah di Arab itu bangsa jahiliyah. Pakai logikanya saja. Begitu logikanya, duwe anak wedok ngisini nang kono ya ngono. Wedok iki sapa? Dadi wong lanang lho gagah. Akhirnya terjadi budaya kegelapan tadi. Wah, duwe anak wedok tak lebokne sumur aja, tak pateni aja. Seperti Nabi zamannya Rasul itu kan dulunya siapa? Umar bin Khattab je. Nah, anak dhewe itu dipendem, contohnya gitu. Sebelum dia muslim. Je. Jadi budaya kegelapan, wes ini di sana sodomi, ya begitu nggak sodomi ya, so alim atau apa. Alah kok gak ngikuti zaman, nenek-nenek biar sodomi. Karena nenek-nenek itu kan cuma paling-paling nenek. Kita punya bapak, punya nenek, punya buyut. Paling di dalam antar generasi itu hanya 25 tahun. Dengan 100 tahun aja wis buyut, Pak. Setelah buyut kan kita kadang sering nggak menangi. Oh, zaman buyut-buyut itu begitu-begitu. Wah yo angger kayak bangunan iku kudu dibelane kebo ya gitu. Dan darahnya benetes saja, tes di situ, wah itu berkahi. Wah akhirnya zaman kegelapan makin banyak. Ya ibarat lampu nggak dicas, suwi-suwi gelap, terus akal sekat sakar PDW. Yang terjadi begitu rojonya lalim, udah bunuh itu Bani Israel yang laki-laki itu. Goro-goro ada berita katanya mau menghancurkan kerajaan kita gitu, ya kan? Laki-laki dibunuh, nendindi dibunuh, akhirnya begitu. Nah, ini berulang kali. Nah, sekarang ini Rasul makin jauh toh, ya toh? Nah, hanya umat Islam yang masih mempunyai tuntunan yang asli. Yang lain sudah nggak punya. Jadi kalau punya Bible dan sebagainya gitu, saya juga ada Bible itu. Wah, di hotel itu saya minta, boleh minta Bible itu waktu di luar negeri. Boleh. Dikira kita ini mau masuk ke sana, padahal mau wanita tak cocok gitu, dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu setiap tergantung karangane iki bedone karena ini enggak ana rujukane. Nah, gitu ya. Tapi kalau Islam saking banyak yang ngapal, itu cara Allah untuk memelihara. Satu alif pun di dalam bacaan itu ketinggalan, tahu wong sing ngapal. Iki kurang dawa, itu kudune dawa gitu. Padahal itu di tengah-tengah dan sebagainya. Nah, apa artinya hukum tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar ini harus kita sadari. Kalau semakin saya sudah pelajari banyak hal, semakin di suatu komunitas masyarakat, di pabrik, entah di apa, kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak ditegakkan, biasanya terus gak karu-karuan. Wong ngombe-ngombean ya jan wae. Nek kono ya ngombe, mosok kita gak oleh wae, gak ono sing nglarang, gak ono sing bahas dan sebagainya. Nek kono
ono iku tempat kos-kosan lanang wedok nyampur, mau ning kono ono bendino ditekani wong-wong gitu kan. Wah, dan sebagainya, menengai. Jadilah itu menjadi kebiasaan. Ya wis biasane ngono. Termasuk sekarang ini kalau pemilihan, wis biasanya gak ono amplop ya piye gitu. Sekarang itu kalau 10 orang dikasih, umpamanya di tes case kasih amplop, yang milih misalnya sitok 500, sing sitoke 100, ana sing kiri 50 gitu. Pasti kecenderungannya sekarang itu banyak yang milih sing 500 gitu loh. Nah contoh, nah kalau ini bergulir tidak ada yang protes, maka yang terjadi berikutnya gitu. Nah maka penting sekali sebetulnya pemimpin itu. Maka amar ma'ruf nahi mungkar itu nomor 1 harus pakai tangan, nomor 2 pakai lisan, nomor 3 pakai hati, nolak aku moh ngono aja nih. Tapi nggak pakai mulut, nggak pakai tangan. Dan itu tondo selemah-lemahnya iman. Dan kita termasuk golongan mana? Kalau yang punya tangan kita ini kebetulan nggak pejabat. Lah kalau pejabat suruh ngene-ngene ya Pak Sosana gak ono sing anu, kabeh sing milih itu apa namanya menteri apa nih polisi dan sebagainya dia pilih, kalau enggak dipecat. Akhirnya terjadilah budaya ini. Budaya ini kalau enggak dihentikan dengan apapun, maka sunnah ya kayak gitu, sunnah kayak gitu. Maka saya senang sekali salah satunya di medsos ini begitu ada aturan nanti di sekolahan disiapkan kontrasepsi. Wah, protes semua ini. Protes. Cik mending ada cas cahaya untuk nerangi. Nek perkara-perkara sing elek iku wong didelikne aja wong golek-golek kok. Ya kan wis dilarang pakai HP sing kayak gitu-gitu wong golek-golek. Apalagi secara vulgar. Wah, sing orang gak ngerti lolo jadi ngerti dan sebagainya, akhirnya dia kepincut. Nah sekarang ini budaya amar ma'ruf nahi mungkar itu wegah, ngandani uang wegah, ngelarang uang wegah, apalagi ngelarang ya toh, dicap radikal dan sebagainya. Terus orang-orang yang dikandani itu juga gak suka. Maka yang terjadi cahaya itu meredup. Ya, kalau begini tidak dilawan, lah masalahnya sing ngelawan ini nggak bersatu. Umat Islam tuh nggak bersatu. Ketoke pertama ngelawan, begitu dimplokne mendeng jadi kutuk kayak gitu. Dimplok itu jadi anjingnya. Huk anjing dek rono yo. Kowe aja ngenyek anuku ya, juraganku ya, kayak gitu. Kan jelek sekali. Nah di tempat inilah kita hidup dan itu sudah disinyalir dalam Islam. Suatu saat ada zaman di mana kita memegang kebenaran itu sulit, seperti memegang bara api. Suatu saat barang sing apik diarani Allah. Orang bernahi mungkar, ojo ngene wis lapor polisi, lapor sana, lapor sini. Wong kabeh itu juga ada yang backing dah. Bareng dhek rame-rame begitu diarani radikal. Contohnya gitu. Padahal seperti FPI itu di tempat-tempat yang orang gak wani, dhek wani mati untuk menantaki yang namanya itu. Sudah berkoordinasi enggak? Sudah. Tapi ya gitu itu karena backingan akhirnya seperti itu. Lagi ngomong T itu judi online sekian ratus triliun, diem aja. Wah, disek nanti ngekai aku upload sekian ratus miliar tuh. Aku mau ngono mosok wani ngono, gak wani. Jadi seperti itu. Padahal kalau nggak pakai gitu ya cekel aja, ngerusak generasi bangsa. Ratusan triliun bisa hilang goro-goro mimpi seperti itu. Nah ini merusak. Nah, sayangnya umat Islam ini sudah mulai pudar semangat amar ma'ruf nahi mungkarnya, bahkan gak bersatu.
karena ada ubudunya di dalamnya. Gampang nyekel wong umat Islam itu gampang, wamplopono lah. Nah si pejabat itu amplopnya ya paling tidak 100 miliar. Partai itu paling tidak sekian ratus miliar. Ya bagi-bagi ya duitnya akeh. Nah itulah. Sekarang kita nggak usah jauh-jauh ke sana. Kenapa? Ya kita mulai dari terkecil di diri kita maupun keluarga kita. Tapi kalau umat ini nggak bersatu, justru yang paling parah kalau yang tertinggi itu nyontohi elek, kalau sing wani, itulah yang menular ke bawah. Oh, dunduran yang ngono kok, dunduran ngono-ngono kabeh. Pak Juli aja nggak ngerti ya, kayak gitu kan. Misalnya ada proyek sana, proyek sini dan sebagainya. Nah, masjid itu 1,3 itu anunya itu. Nah, ono sing ngomong nggak sampai separuh, udah beres, cuma ngono tok, contohnya seperti itu. Lah sing separuh yang di mbuh dibuat neng kali mungkin, nah gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Maka dimanapun, nah ini kesimpulan ya, cahaya, pentingnya cahaya ini. Nek di situ tidak tumbuh subur amar ma'ruf nahi mungkar, bu dalam keluarga kecil, anaknya sampai jam 1 sampai jam 2 kayak gitu ya, pernah saya ceritakan. Wah di Alphard besok dia sedan apa, akhirnya dia kecelakaan, terpaksa dia kawin karena terpaksa. Ya dicarne aja, wah angger aku ngomong dengan anakku dia tambah kamu ya, angger ngomong tambah kamu, aku yang mending aja. Oh tapi terus dia macam-macam rusak gaya ini main narkoba menengah ya. Artinya di semua institusi paling kecil pun termasuk diri kita, keluarga kita, masyarakat, lingkungan, kalau tidak ditumbuh suburkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka yang terjadi akan terjadi penurunan kualitas kehidupannya. Ini masyarakat yang ngono. Oh sekarang kalau sudah amplop udah biasa, kalau situ kan sebagainya. Udah biasa itu. Oh, aspirasi gedeknya lagi aja, gedeknya ya setuju. Engkau nak pemerintah nggak setuju, gantian ya. Sampai laporan kita ganti nggak setuju. Oh ya wes setuju. Padahal itu untuk melanggengkan dia di dalam masyarakat. Karena nggak milih, anu ya tak kasih ya, dan sebagainya. Nah, dari situ dia dapat duit juga. Karena yang bangun gampang itu orangnya tertentu. Nah seperti itulah. Maka kadang-kadang kita hayuk merenung pada kesempatan ini. Maka manajemen amar ma'ruf nahi mungkar, the power amar ma'ruf nahi mungkar, jadi kekuatan amar ma'ruf nahi mungkar adalah kunci powerful dalam membangun nilai-nilai peradaban budaya kehidupan yang baik dan benar. Ojo nyolong, ojo korupsi, ojo ngentet, ojo ngerusak dan sebagainya. Sehat, adil, makmur sesuai yang kita harapkan. Nah itu hilang, maka terjadi penurunan terus. Ya, sekarang milih pemimpin tuh hampir semuanya tidak merujuk kepada yang paling berkualitas. Ndi sing cocok, be partene, be kita, ndi sing ngekai amplop akeh, ndi sing ngekai bansos akeh dan sebagainya. Ndi sing rekayasane dengan partai bisa bagus, kacau toh. Tidak berdasarkan memilih pemimpin yang paling berkualitas. Terus hasilnya karena pemimpin itu pengaruhnya luar biasa, bikin aturan bodong tetap jalan aja, wong namanya itu kan. Nah ini pajak mulai dinaikin lagi, nanti apa gampang aja, naik semuanya. Nanti semuanya dipajeki itu. Makan PKL rencananya mau dipajeki, Pak, nanti warung cilik-cilik mungkin dipajeki, kalau mau beli kopi ono pajeki barang. Nah, Pak, pajeki gitu kan kenemenen ya, wong itu harusnya dibangun, dibina, dijogo. Mergone utangnya akeh terus kuwabeh sak karepe dhewe
biar nyedot duit. Itu nggak sehat, harus ditentang keras. Masalahnya ditentang keras ini kita nggak kompak. Karena apa? Ada yang dia aku jabat enak-enak ini ya, kok jadi repot-repot cap radikal, aku gak jadi pejabat nanti dan sebagainya. Ini sudah mulai penurunan cukup banyak. Maka nek kita nggak kuat ke yang besar-besar itu, mulailah pada diri kita, keluarga kita opo sing perlu amar ma'ruf nahi mungkar. Nih baiknya ojo ngene lho anune ngene ya wis ane ngene. Sorry ya aku biyen kayak gini dan sebagainya nggih. Nah, maka yuk kita pelajari cara ngelola amar ma'ruf itu bagaimana. Ben kita ini bisa membangun peradaban budaya kehidupan yang kita harapkan, nggih. Yuk kita berubah dengan pola begitu. Kalau kita tidak budayakan di dalam diri kita untuk males nang masjid, ya ayo amar ma'ruf nahi mungkar pada diri sendiri, pada keluarga gitu aja dijak dan sebagainya, mendidik anak dan sebagainya, untuk lingkungan dan sebagainya, maka repot. Maka mari kita berubah, hijrah menjadi yang terbaik, nggih. Karena itu ada contohnya nggih di surat Al-Asr. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Rugi kabeh iku. Rugi, orang enggak gelem rugi. Gelem rugi enggak gelem, tapi wong rugi kabeh kecuali nek dheke selalu dalam keadaan beriman, jaga imane, meningkatkan terus imane, mempelajari banyak ilmu-ilmu dan diimani, terus dia jadikan melaksanakan apa yang diimani itu menjadi amal soleh. Kalau di pondasi ini iman, maka itu akan kuat sekali. Enggak ono cogokan segala ono anu wis balekno ae dan sebagainya. Nah, dan sebagainya seperti itu, maka kita akan ini. Kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ini contoh. Dipatok aja seperti itu. Maka yuk kita cari ilmunya, dimulai dari hati. Cahaya itu akan melihat, oh iya, amar ma'ruf kalau tidak ditegakkan di perusahaan, tidak ditegakkan dalam keluarga, tidak ditegakkan di lingkungan dan sebagainya, maka akan menurun terus. Tergantung dari siapa yang mempengaruhi di situ. Mempengaruhi jago preman ya di situ preman akan banyak, jago judi online juga seperti itu, ya. Nah, yuk kita sebelum meninggal kita ginikan, ya. Nah, mari kita semangat beramar ma'ruf nahi mungkar, kunci dalam membangun kondisi budaya yang baik. Jadi seperti itu. Nah, sekarang sudah kita kembalikan, tapi kita nanti akan nyetel film ya. Ya, oke. Makasih. Baik, nanti kita akan memutarkan video-video inspirasi seperti biasa, tapi sebelumnya mari kita jeda dulu kita untuk break, tapi sambil melihat film. Ben nggak ngabisin waktu, ya, monggo. Baik, kita jeda dulu sebentar untuk jeda pariwara berikut ini. Pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Wafa Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi ini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana
kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Iki Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongrejo RT 3 RW 1 Margarejo Pati. Warung kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Oke, baik Mirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, pasti sangat pengen menggali lebih dalam ya mengenai manajemen amar ma'ruf nahi munkar. Nah, karena itu mari kita simak bersama kajian selanjutnya dari Ustadz Juli Murtado. Baik, tadi sempat kita kupas apa nilai-nilai amar ma'ruf nahi munkar di situ. Pertama, jangan kita ini keburu prasangka. Boleh jadi yang kita nyek dan sebagainya karena wong miskin, wong itu terus sakaran PDW. Nah, padahal ada sisi lain anak EDW membuat cahaya di situ dengan memberi kasih sayang, sehingga dia lepas dari perampokan dan sebagainya. Walaupun akhirnya dia meninggal, akhirnya sadar dengan CCTV itu, sehingga mungkin dia habis itu berbuat baik. Nah, ada banyak hal yang kita pengen sampaikan bahwa berbuat amar ma'ruf nahi munkar itu cuaranya macam-macam. Dengan memberi nasihat klip-klip itu, dengan jenengan membagi apa dan sebagainya, itu semuanya pahala dan semuanya itu cahaya. Itulah yang mendongkrak ngecas. Makin sering begitu makin diwocok. Walaupun sekarang itu banyak orang kalau sudah di-share itu malah nggak diwocok, terus bosen dan sebagainya. Padahal kalau itu aja pada saat kosong kita baca, kita buka, masuk cahaya ke kita, masuk cahaya, makin terang benderang hati kita, wawasan kita, sehingga kehidupan kita dalam mengatur itu lebih gampang, cetha welo-welo, nggak gampang emosi kayak tadi dan sebagainya. Ini mungkin sudah pernah dilihat, tapi paling tidak untuk memberi gambaran yang lain bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu tumbuh dari kesadaran, dan kesadaran itu akan nular manakala itu sudah dilakukan dengan action. Maka action ini dengan tangan ini lebih bagus, yaitu memberikan keteladanan langsung. Kalau dari pemerintah, sudahlah dilarang sekarang ini, dilarang sekarang. Sekarang misalkan di Solo ada pameran gede-gedean yang namanya barang haram itu, kan sudah ada toh. Nah itu sudah dilegalkan, tiap tahun akan ada itu. Makin lama makin ada orang nyoba, ya, babi panggang ini panggang dengan macam-macam itu, karena namanya orang. Boleh jadi nanti kok didelesep-delesep nih dan sebagainya begitu. Wah, aja saya pernah di Thailand itu, aku ngomong, ini apa? Bagus. Ini
chicken gitu. Ya wes. Kok mangan tuh rasanya awes bismillah ngono rasanya kok enggak anu. Terus tak baleni ke orang yang lain. Orang lain itu perempuan, mungkin perempuan tuh memang biasanya nggak mau neko-neko, tadi laki-laki. Ini apa tadi? Jawabannya babi. Masya Allah. Untung gurung tak untal. Langsung aku wes gak mangan aja, ngombe aja gitu. Tak lepeh gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi orang berjualan tuh boleh nanti mengatakan iki apa? Enggak kok ayam, padahal campurannya babi. Iya tak? Termasuk saya wis praktek itu, Pak. Ini gini, tanyain nggone wong wedok genti wong liya. Iya, babi. Ku kurang ajar gitu, Pak. Wong akan percaya mbek wong itu anu chicken gitu kan. Oh, itu babi. Nah, semacam seperti itu. Jadi itulah yang akan menurunkan semua manakala nggak diprotes. Solo itu nggak diprotes, nanti akan tiap tahun ada begitu. Nanti akan banyak restoran yang nggak apa-apa, begitu nggak apa-apa. Nanti ada campurannya, dilisepno aja. Apalagi kalau misalnya halalnya itu gampang disogok, enggak anu. Pada waktu diperiksa enggak anu babi ini, pada waktu praktek ada babinya dan sebagainya. Enggak mudah. Nah kalau itu dulu tidak dimui, mungkin paling tidak agamanya lebih kuat. Kalau itu kedepak saja, depak itu termasuk 5 besar korupsi kok. Dulu pernah diteliti, gitu. Kalau haji itu misalkan ya 20.000 kalau misalkan kali 5 juta piro itu. Iya toh? Udah 100 miliar tetap bagaimana itu kan lebih kan. Nah itu duitnya nggih opo? Karena kalau orang suruh nunggu bayar 5 juta, suruh nunggu 20 tahun ambek bayar 5 juta besok berangkat pilih ndi? Pilih. Pakku yo gelem haji nek ngono gak umroh. Kenapa? Ya iso langsung gak nunggu 20 tahun. Nah, ya semacam ini. Sayangnya kita ini begitu itu dianggap biasa. Wah, aku hebat, aku wis hafal Quran. Enggak. Akhlak itu bukan letaknya di situ. Akhlak itu letaknya di perbuatan dan pemikiran langsung di lapangan. Misalkan contohnya ini, nggih. Nah. Loh, gak ada. Nah. Gak metu. Ini dulu sudah ya. Jadi semacam begitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah banyak kejahatan sekarang justru diorganisir dengan bagus, dengan penuh kekuatan, dengan berbagai cara, halal haram gak urusan, sing penting tujuannya tercapai. Glondore cepet, dipengaruhi kabeh sak negara ya iso. Kono plok diatur sana diatur sini. Makanya kalau saya bilang ya, seorang pemimpin betul-betul belo anaknya yang masih bau kencur direkayasa gitu, itu secara pemikiran salah total. Kalau boleh saya katakan itu sangat tidak benar. Itu bagaimana kita mimpin RT, mimpin RW, nggak mudah kok kayak gitu, mimpin apa nggak mudah. Oh jadi mimpin gubernur misalkan kayak gitu cek bau kencur. Itu tondone orang seperti itu pola pikirnya masih jauh dari harapan. Negara dipimpin seperti itu akan menurun tajam itu, Jadi seperti itu. Jadi contoh ini ya. Nah ini orang koruptor besar. Akhirnya dia korupsi, akhirnya ditangkap entek-entekan, semuanya entek-entekan. Tapi lantas dia sadar golek kerja. Dan golek kerja itu karena wis gak ono entek-entekan pejabatnya namanya rusak dan sebagainya, ya wis miliarder tadi itu akhirnya dimulai dengan jadi sopir apa iki? Sopir bajai. Kesadaran itu penting. Walaupun gede nggak kelakuan, kalau dia akhir sadar aku salah, pokoknya golek sing ala tak mulai apa gak duwe isin, mau sepenting gak nyolong gitu kan. Nanti mungkin di dalam perjalanannya bisa hebat lagi begitu, pengalaman begitu. Karena dia wis gak duit apa-apa piye carane, wong-wong wis gak percaya udah villa dan sebagainya, dia termasuk di
diintak nih sama KPK dan sebagainya. Ini contoh. Jadi pentingnya berbuat salah itu biasa. Innallaha ghafurur rahim. Jadi jangan khawatir kita terpuruk tajam itu ngakonilah. Setelah itu minta ampunlah. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, tapi Dia akan penyayang. Insya Allah nanti akan balik wong dhewe pancen yo jago. Cuma kalau dulu jago nilep sama jago kerja. Nanti sekarang jago kerja aja. Dimulai dari ngojek tadi itu. Nah, maka dalam perjuangan itu selalu banyak di dalam masyarakat. Ini nggak usah masyarakat. Kadang manusia itu kadang kalau dibuat jelek ada yang dijadikan kera. Lah ini contoh perjuangan sebuah kera. Memang nggak bakalan ada yang nulung. Mungkin hanya satu, itu mau setengah-setengah. Yang lainnya mau ndelok aja kapokmu kapan dan sebagainya. Kalau dia sudah nggak kuat, bos-bosnya semuanya nyolong dan sebagainya, cobalah keluar. Ada rezeki lain di tempat lain. Dunia ini nggak segede daun kelor. Maka akhirnya dia diangkat manajer di tempat perusahaan yang lebih besar dan lebih jujur. Contoh seperti itu. Nah, kalau kita melihat, ya sudahlah. Jadi asal kata amar itu menyuruh memerintah. Sebetulnya itu merujuk kepada konsep yang paling bagus di dalam menegakkan kebenaran itu adalah tangan. Di mana dia memerintah, membuat aturan dan sebagainya, ditegakkan oleh polisi dan sebagainya. Yang hal-hal yang baik harusnya seperti itu, harusnya. Nah, sedangkan nahi mungkar itu mencegah. Nah, bedanya kalau amar itu berupa perintah, kalau nahi itu bukan sifatnya memerangi sebetulnya, tapi lebih bawah lagi, yaitu mencegah. Pengertian mencegah itu lebih banyak mengantisipasi. Saat durunge terjadi itu piye carane ben enggak terjadi. Itu loh. Kalau terjadi baru ada gitu. Jadi dibuat aturan dulu, hati-hati, harus jujur, kalau ada korupsi nanti bakal dipecat misalnya seperti itu. Nah, ini lagi dengan kata-kata ini aja sudah membedakan. Tapi kalau kebaikan, perintah sak kuat-kuatnya, pok begitu jadi pemimpin, saya berantas begini dan sebagainya. Nah, itu suatu kebaikan. Itu paling efektif kalau pakai tangan. Sudahlah pakai aturan main dan sebagainya. Sekarang nggak boleh begini, nggak boleh begini. Oh, cepet aja, wopo tipa itu wong kui. Tapi ada banyak orang yang akan setuju karena baik. Nah, tapi orang belum tentu berani seperti itu. Kalau nahi itu kecenderungannya untuk mencegah. Nah, kalau sudah terjadi harus baru diperangi. Tapi orientasinya lebih banyak orientasi menjaga. Ya, ini ya. Nah, maka ayo makna umumnya mengajak, memerintahkan melakukan kebaikan, kemaslahatan dan mencegah, melarang, menghindari perbuatan mungkar yang menjauhkan diri dari Allah, yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, norma masyarakat. Nah, nilai baik dalam norma masyarakat itu juga perlu. Kita ini harus begini dan sebagainya. 17-an harus begitu. Maka sebetulnya kalau ada Cina itu 17-an aja katanya si RT 2 itu kasih 5.000, itu pun pembantu tok gitu ya. Perlu itu dielek dengan kata-kata apa gitu. Lalu kali gitu ada begitu soalnya kan enggak begitu. Dia gak melok berjuang, sing berjuang ya orang-orang keduluri kita gitu. Untuk mengingatkan, memang gak ada duit kabeh ya susah, apa dikira wong-wong itu terus kabeh longgar gitu kan. Tapi ya ojo sakmono, paling tidak sing pantas. Contohnya seperti itu. Nek gak ngono dijarne aja, umbian wong yo ditolak, karep musuhnya gak tak kasih. Yang paling menengahe apa wis menengahe ya terjadilah suatu budaya yang gak makin bagus. Enggak nyumbang ya gak apa-apa, dan seterusnya gitu ya. Nah, bahayanya ini lho Pak, bahayanya kalau di dalam masyarakat tidak terbiasa berbudaya ajak-ajak dalam kebaikan dan mencegah dalam kemungkaran,
segala bentuk kemungkaran, molimo dan sebagainya, maka bisa suatu masyarakat sudah males atau enggan, bahkan nggak suka atau nggak mau karena khawatir malah dilokne dan sebagainya dalam beramar ma'ruf munkar, maka kualitas kehidupannya akan semakin lama semakin menurun, semakin rusak, peradaban, nilai-nilai yang baik di masyarakat makin sulitlah memperbaiki. Nak wis rusak kabeh kaya sodomi, wis merajalela begitu, korupsi merajalela, memang harus ada cara yang lain sebetulnya. Ada yang bilang itu harus revolusi, harus apa kayak. Tapi kenapa? Karena semua aspek itu sudah meliputi. Kalau itu tidak, kalau cara Islam memberikan tuntunan, ada Rasul yang mengingatkan kayak Nabi Musa, Nabi Lot gitu. Nek tetep masyarakat itu dan kecenderungannya akan tetap kalau sudah meliputi kejahatan itu, maka akan dikepleknya oleh Allah. Nabi Lot, Nabi ini dan sebagainya. Ini hukum Allah. Hukum Allah itu sunatullah. Seperti ini, maka ayolah kalau sekarang di Republik ini wis nang dindi welek opo kalau itu dibiarin. Cuma kan kita ini banyak yang ngaji, banyak hafal Quran, masjid yo ono dan sebagainya. Itu karena ngesakne Allah. Karena apa? Kalau sudah meliputi semuanya, ya repot. Dincurne kabeh, sehingga berbuat maupun berbuat akan dihancurkan. Kenapa? Dan nyapa kok kamu tidak amar ma'ruf nahi munkar, semacam begitu. Maka memang perlu orang berani-berani seperti itu. Aku termasuk yang sebagian aku berani, sebagian enggak. Cek gurung mak wani kaya Habib Sidik licik itu aku gak wani nyekel pentungan dan sebagainya. Oh nek kene mbiyen kan ada. Oh jam 2 loh Jan. Dado padahal bulan poso kan. Wah yo kumpul rono ngono kan. Misalkan seperti itu. Jadi wah ini opo di situ ada anu delala kenal saya itu akhirnya opo itu loh sampai kuwi to Pak. Ada orang yang backing kebetulan dan sebagainya. Si Pak Anu ya tak melok almarhum apa si Anu itu Pak Sopo kuwi dan sebagainya. Akhirnya dirembuk dihentikan. Orang yang datang ke saya dengan nyerang-nyerang itu mulutnya wis ngombe kabeh Pak Jo. Ambune gitu Pak. Nah itu kan nggak bagus tuh Pak. Biar untuk pembelajaran, bulan poso ya jam 2 cek dangdong pakai itu. Misalkan seperti itu. Nah itu budaya itu perlu dirubah. Nah jadi hati-hati. Maka kalau di dalam rumah tangga juga begitu, hati-hati. Kalau di dalam rumah tangga nyuwun sewu ya misalnya ada yang campuran agamanya, hati-hati itu. Mesti diselesaikan dengan baik. Kan ada kan masian ya kayak gitu dan sebagainya. Coba kalau di luar agama begitu terus-terusan itu padha karo zina kok itu. Ya, mau jujur aja. Nah, bagaimana caranya? Ya cari solusi yang baik. Jadi ada banyak sekali ayat Quran di antaranya ini ya. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ta'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Jadi kita ini umat yang terbaik, umat Islam itu umat yang terbaik yang dilahirkan manusia. Kenapa? Karena dia mendapatkan Rasul terbaik, mendapat ajaran yang terbaik walaupun mendekati zaman globalisasi, zaman akhir zaman. Ciri khas pokoknya umat yang terbaik itu atau membangun umat yang terbaik, tolong menolong, loh jinawi, ayo saling mengisi, saling mengingatkan dan sebagainya, ayo ngasih ilmu sana, ilmu sini, ayo kalau ada orang yang susah, ayo kita bantu dan sebagainya. Jadi umat yang terbaik, ayo ke masjid, ayo ikut pengajian, ayo dan sebagainya. Di situ tegaknya amar ma'ruf nahi munkar, serta umat itu beriman kepada Allah. Tentu itu kaitannya dengan tuntunan Islam. Nah, seandainya ahli kitab beriman tentulah yang lebih baik dari mereka. Andaikan ahli kitab ya, orang-orang Kristen dan sebagainya itu nurut, beriman sesuai dengan imannya Nabi Muhammad, maka lebih baik bagi mereka. Harusnya seperti itu.
Karena di kitab-kitab mereka sudah ada tentang datangnya Rasul Muhammad Rasulullah. Di antara mereka ada yang beriman, kebanyakan mereka orang-orang fasik. Jadi itu. Kebanyakan orang nggak percaya dengan Islam. Walaupun sekarang di Eropa, Amerika banyak orang berbondong-bondong mulai masuk Islam. Jadi seperti itu, ya. Nah, maka di sini disentil oleh Allah. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru dalam kebajikan, menyuruh di dalam yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang yang beruntung, sukses dunia, sukses akhirat. Muflih itu orang yang beruntung, sukses dunia, sukses akhirat. Nah, maka mari kita ajak paling tidak diri kita, di keluarga kita, di lingkungan terkecil kita, ayo nginilah, ojo ngono lah, ayo gitulah, diatur piye carane dan sebagainya. Ini banyak sekali, ya. Nah, orang yang amar ma'ruf nahi munkar termasuk orang soleh. Orang soleh itu orang yang dicintai oleh Allah. Terus begini, mencegah ini, ya, mengharamkan ini, ya, terus gitu. Nah, umat mukmin jadi penolong, menyuruh ma'ruf dan munkar, menegakkan sholat dan sebagainya. Mereka diberi rahmat oleh Allah. Orang yang memang senang amal ma'ruf akhirnya termasuk yang disenangi, termasuk dirahmati. Nek orang munafik, tukang bohong, pencitraan, janji-janji bodong kabeh, ya, baik laki-laki atau perempuan, satu dengan yang lain itu kompak, sama saja mereka menyuruh kemungkaran, menyegah yang ma'ruf. Kebalik, mereka menggenggam tangannya dengan kikir, mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang munafik orang-orang yang fasik. Orang yang tukang bohong, nek janji-janji beleto terus dan sebagainya, itu arahnya ke munafik. Dan orang munafik itu diwalik, bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi amar mungkar nahi ma'ruf. Semua keputusannya akan kewalik-walik. Itu ayat Allah yang menceritakan. Kalau ada pemimpin yang seperti itu, tidak nono, nanti kan hasil keputusannya banyak yang menyusahkan orang kecil, ya. Jadi seperti itu. Ini banyak, ya. Jadi ada banyak ini ya. Terus ini, ya, coba ini, ya. Sebetulnya banyak. Nanti kalau dibahas habis. Tapi intinya bahwa perintah amar ma'ruf yang nahi mungkar itu penting sekali. Jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan, ojo ini, bukan dengan tangan apa-apa. Misalkan ada orang jahat dan sebagainya, ya sudah cowokal aja itu. Kalau perlu dia ngantem, ya ganti diwantem dan sebagainya, keroyok seperti itu. Nah, kalau dia tidak mampu hanya dengan hatinya, tahulah bahwa itulah selemah-lemahnya iman. Nah, ini kita bisa melihat, kita percepat saja ciri utama insan yang berjiwa ma'ruf nahi mungkar. Dalam semua aktivitasnya dia sungguh-sungguh ngajak-ngajak, bangun-bangun, merintahkan, melakukan kebaikan-kebaikan dan mencegah, menghindarkan, melarang, membuat aturan dan sebagainya. Kapan saja, di mana saja, dengan cara yang baik dan sabar. Lah, ini manfaat amar ma'ruf nahi mungkar. Kunci paling powerful dalam membangun nilai-nilai yang baik, yang benar, yang jujur. Tercipta budaya peradaban masyarakat yang sehat, senang ngaji, senang lomo, senang awehan, sekompak, rukun dan sebagainya. Jadi seperti itu. Ini pula yang mendorong jiwa orang yang amar ma'ruf, dia mendorong menyuburkan segala kebaikan. Segala kebaikan kan muncul kepada diri orang yang senang amar ma'ruf nahi mungkar, dimuliakan, disayangi Allah, dimudahkan mencari kesuksesan, menyehatkan fisik kita, hati kita, pikiran kita, menambah kekuatan dari berbagai yang positif, mendapat ampunan dan rahmat Allah, akhirnya jadi ahli surga. Nah, ini kiat sukses beramar ma'ruf nahi mungkar. Ben sukses, pertama harus ada niat. Memang itu tuntunan Allah dalam membangun kebaikan. Ayo amar ma'ruf nahi mungkar di keluarga kita, diri kita, dan supaya pekso sedikit, pekso pada diri kita, keluarga kita, lingkungan kita kecil. Kemudian pahami kondisi secara lengkap sesuai tuntunan Islam. Ini masalahnya piye sih gitu loh. Duduk perkaranya ben kita nggak jadi fitnah. Buatlah kesepakatan peraturan dan sanksinya untuk selesaikan dengan baik. Ini untuk mengantisipasi.
bikin aturan-aturan di perusahaan atau di lingkungan atau apa, ayo yang ini nah anu ini nah ini nah wong sok lah sakit ke rumah sakit harus aturan ini atau dan disepakati, nanti diulangi lagi kalau memang itu butuh perbaikan. Lakukan dengan sungguh-sungguh disertai arif bijaksana, ini penting nih, penuh kasih sayang, jangan benci, hatinya jangan benci tapi penuh kasih sayang. Arif bijaksana, ngomongnya hati-hati, penuh keteladanan, contohi dhisik bahwa kita ini nggak melakukan seperti itu. Lakukan dengan sopan santun, jelaskan manfaatnya, mudaratnya agar mereka memahami. Terus kemudian berilah sesuatu yang bermanfaat dengan cara memberi ini kepada yang bersangkutan kalau itu berupa sendiri-sendiri. Doakan, lakukan dengan sabar, berulang-ulang sampai berhasil. Kalau dengan cara yang kasar, emosi dhisik, bencinya didulukan, ngomongannya nggak ditoto, timingnya nggak ditoto, kita nggak meneladani, aku ngomongnya aku ngene, aku dhewe yang ini dan sebagainya, akhirnya yang terjadi akhirnya masyarakat benci terhadap amar ma'ruf nahi munkar, akhirnya wegah kepada kita, akhirnya terjadilah penurunan kualitas dalam kehidupan kita, baik di keluarga maupun di masyarakat, apalagi secara nasional. Cukup paham ya? Monggo saya kembalikan, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak terasa ya, sudah 1 jam kita menimba ilmu mengenai manajemen amar ma'ruf nahi munkar. Nah, semoga hal itu bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita, serta menambah keberanian kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jadi satu kemungkaran yang terjadi di muka bumi ini, apabila tidak ada yang mengubahnya, maka kemungkaran itu akan meluas dan mempengaruhi semua elemen masyarakat. Dan efek merusak yang ditimbulkan akibat adanya kemungkaran itu tidak hanya dirasakan oleh orang yang melakukan kemungkaran, tapi juga orang yang tidak melakukan kemungkaran tapi diam saja atau tidak mau berbuat untuk mengubahnya. Alhamdulillah, terima kasih sudah mengikuti kajian ini dari awal sampai akhir. Ikuti terus kajian manajemen Islam bersama Ustadz Juli Murtado hanya di Lingkar TV. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.